Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmawati, Kepala SMK Negeri 1 Ringin Bondowoso. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program dari salah satu jurusan di sekolah kami, yaitu Desain Komunikasi Visual, yang kami ajukan untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Visi dari kompetensi keahlian Desain Komunikasi Visual adalah menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang desain komunikasi visual, berkarakter industri, dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami merumuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, kami akan meningkatkan jalinan kerjasama dengan industri dan dunia kerja, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menumbuhkan karakter budaya industri kepada peserta didik dan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan industri. Yang kelima adalah mengimplementasikan digital school untuk menciptakan kultur pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi. Nah, alhamdulillah meski sekolah kami berlokasi di desa dengan jarak sekitar 16 km dari ibu kota kabupaten yaitu Bondowoso, saya bersyukur karena saya didukung oleh tenaga-tenaga guru-guru berusia muda yang sangat kompeten, yang bisa membawa anak didik kami untuk meraih prestasi yang sangat membanggakan di FLS 2N tingkat provinsi. Untuk mewujudkan menjadi SMK Pusat Keunggulan, program yang akan kami lakukan untuk tahun ini adalah pengembangan kurikulum. Untuk kegiatan ini sudah diawali dengan sinkronisasi kurikulum dengan Sparkling Digital Printing tahun 2020, sedangkan pada tahun ini rencana kami akan bermitra dengan ENE Media Kreatif Yogyakarta untuk menyusun kurikulum muatan lokal pada mata pelajaran pembuatan konten kreatif. Selain sinkronisasi kurikulum, kami juga telah menerapkan model pembelajaran Project Based Learning pada tahun 2020, di mana pada kegiatan itu kami menerima job order dari Sparkling Digital Printing untuk memproduksi bersama-sama menggunakan standar dari mereka. Untuk program guru tamu ini sudah terlaksana mulai tahun 2020, di mana guru tamu untuk jurusan desain komunikasi visual adalah berasal dari Sparkling Digital Printing. Rencananya untuk tahun ini kami juga memprogramkan dalam satu semester itu ada 50 jam guru tamu, baik dari Sparkling Digital Printing maupun dari ENE Media Kreatif. Program berikutnya yang dilakukan tahun ini adalah peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci untuk melakukan perubahan di sekolah ini. Untuk mutu SDM, alhamdulillah 2 guru kami telah melaksanakan magang di dunia kerja. Yang pertama adalah di Intan Pariwara dan yang kedua di Elora Film. Untuk pengembangan yang lainnya, yaitu magang guru, tetap akan kami laksanakan secara kontinu sehingga semua guru produktif di sini memiliki kesempatan untuk magang di industri. Program praktek kerja lapangan akan dilaksanakan selama 6 bulan di industri-industri yang tersebar, baik itu di Bondowoso, kemudian di Jember, di Malang, hingga ke Yogyakarta, dan semua itu sudah dilengkapi dengan akad kerjasama. Program berikutnya adalah menerapkan manajemen berbasis data. Kami awali dengan adanya database yang terprogram secara digital dalam website sekolah, dan juga ada layanan BKK online serta e-counseling. Untuk pemenuhan ruang praktek saat ini, ruang praktek yang ada adalah ruang kreatif, kemudian yang kedua studio videografi dan fotografi. Nah, yang akan datang pada tahun 2022, rencana kami akan membangun laboratorium desain grafis. Untuk tahun 2023 akan dibangun studio amphitheater. Di sini target kami untuk lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi adalah 10%, untuk yang bekerja 40%, sedangkan yang berwirausaha adalah 50%.
Untuk merealisasikan menjadi SMK Pusat Keunggulan tentu membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit. Adapun sumber pendanaannya yang kami rencanakan yang pertama adalah berasal dari pusat, kemudian yang kedua di sini juga kami membutuhkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian bantuan operasional sekolah tetap di sini kami proyeksikan untuk memenuhi peralatan dalam skala kecil, dan yang terakhir adalah peran serta masyarakat atau komite. Demikian presentasi kami, besar harapan kami bisa menjadi bagian dari SMK Pusat Keunggulan bidang ekonomi kreatif agar kami dapat berkontribusi dengan lebih baik lagi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu daerah yang baru lepas dari kategori 3T. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.